Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Edis ya, saya ajari sedikit bahasa Yunani Mas Edis. Kayaknya lebih tahu saya Yunani daripada Mas Edis ini. Kok bisa lebih pinter Islam loh bahasa Yunani daripada X itu bahkan bukan bahasa Yunani, itu Romawi, Dis. Betul. Itu Latin Romawi, saya bilang bukan tadi. Yunani. Jadi X Latin gitu. saya bilang tadi. Bukan Yunani itu. Yunani bukan Romawi, itu Latin. Theos gitu itu Yunani. Ya, Arche, Hologos itu Yunani. Kalau X itu Romawi namanya. Ya, itu pertama ya. Yang kedua, kenapa saya tadi menjelaskan silsilah Yesus? Karena Anda kemana-mana tadi. Nabi Hud dikatakan fiktif lah, dikatakan nasabnya lah. Makanya saya jawab, apapun kullu ma kharaja min lisanika ujibu dzalika. Apapun yang keluar dari lisan kamu, saya akan menjawab hal itu. Gitu loh. Jadi saya jawab, Dis. Kemudian Zakaria. Kenapa ada yahnya? Kan begitu. Nah, itu kan bahasa di zaman Nabi Isa. Karena sezaman antara Nabi Isa dengan Nabi Zakaria. Sezaman, Dis. Di dalam literasi, Nabi Isa berbahasa Aramaik. Apakah iya itu kaitannya dengan Yahweh? Enggak, Dis. Enggak. Ini ya, bukan kata saya, Dis. Saya pakai rujukan, Dis. Ini, pakai rujukan. Sampai kan enggak ada rujukannya, Dis. Gitu loh. Sampai enggak ada rujukannya. Ini loh. Ini kena lagi kamu oleh Kristen Koptik ini ya. Turathul Kanisah Al-Qibtiyah. Ya, kajian gereja Koptik. Gak ada kaitannya di sini, Dis ya. Di sini ada bab namanya Al-Asma Al-Wasfiyah. Nama-nama sebagai sifat. Litamyizi ilahi Israel. Untuk membedakan ya Tuhannya Israel. Seperti apa? Yah ini wahakadha yah ilyun. Kalau di bahasa Arab kan apa menjadi apa? Al-aliyu, ada yaknya. Al-aliyu. Kalau nasab dibaca al-aliyah, yang maha luhur. Ini sifat. Sedangkan YHWH itu bukan sifat, Dis. YHWH itu, ini ya. Nih, YHWH itu adalah proper name. Saya ulangi lagi, Dis ya. YHWH itu proper name, nama diri. Dalam anggapan Anda. Tidak bisa YHWH disamakan dengan Allah. Tidak bisa, Dis. Kenapa? Allah itu proper name. YHWH ini sebenarnya bukan proper name. Bukan. Karena YHWH ini adalah tetragramaton. Apa tetragramaton? Singkatan. Beberapa kata disingkat jadi YHWH. Kok lebih paham saya, Dis, daripada Anda? YHWH itu singkatan. Yeh, esher, ye. Singkatan itu. Dia yang maha hidup dan yang selalu ada. Al-haya, al-baqa, kalau dalam bahasa Arab. Maha hidup dan selalu ada. Al-baqa, hidup selamanya, kekal. Lalu disamakan dengan Allah. Yang berupa proper name. Gak bisa, gak sama, Dis. Gak sama. Gitu loh. Mau ngaji Ibrani tak ke saya? Gratis kok. Gitu loh. YHWH itu singkatan, tetragramaton namanya. Bukan proper name, itu generic name, lalu dijadikan satu. Lalu Anda dan sebagian dari orang-orang Anda mengatakan itu adalah proper name. Disamakan dengan Allah yang berupa proper name dari awal. Gak bisa. Gak bisa, Dis. Gitu loh. Jatuh-jatuhnya kalau dari singkatan, YHWH itu ke sifat nantinya. Lafal Yah dalam Zakaria, Yahya dalam Zakaria, itu adalah al-asma al-wasfiyah. Nama-nama sifat sama seperti Al-Ali yang maha luhur. Tadi sudah saya sampaikan. Bukan dari saya itu. Dari gereja Koptik, saudara. Mau belajar bahasa sama saya, Dis? Gitu loh. Jadi, ayolah, Dis. Kita itu pakai kalau mau bahas bahasa. Kalau bahas Al-Quran, Quran. Jangan bahas bahasa, minta dalilnya di Quran. Bukan likuli syiu. Likuli syai. Yang benar itu likuli syai. Bukan likuli siu. Apa sih yang jadi? Likuli syai. Maksudnya itu bab halal dan haram, bukan segala sesuatu. Makanya lihat, kalau belajar tafsir itu, kalau belajar Quran itu pakai pendekatan orang-orang yang ahli Quran.
Biar bacanya ada siu, syai. Aduh, Saya ngikutin Rahmat kemarin masalahnya. Saya sudah syai tapi Rahmat bilang siu ya, saya ikutin dia. Oke. Saya lanjut ya. Ya, tunggu. Kalau ada yang miring-miring memang saya akui. Coba, oke. Baik. Kita fokus ya. Kita fokus nih. Itu saya kemarin diskusi sama Rahmat, Pak Ustadz. Saya sudah bilang likuli syai'u, tapi dia bilang likuli syi'u, kata dia. Ya udah saya ikutin aja dia. Malah disalahin lagi sama Gus Wapi. Oke. Baik. Saya tanggapi ya satu persatu. Tadi Pak Ustadz Wapi mengatakan bahwa kata Yah di dalam nama Zakaria maupun di dalam nama Yahya itu tidak ada hubungannya dengan YHWH di dalam Bible. Nah, tapi sayang seribu sayang Pak Ustadz, sayang seribu sayang. Rujukan dari Pak Ustadz adalah blog lagi. Blog tanya jawab dari Kristen Koptik. Ini yang miris teman-teman. Kaum muslimin, lihatlah seorang Gus. Ya, rujukannya apa? Rujukannya blog. Blog tanya jawab orang Kristen Koptik. Itu miris. Harusnya rujukannya adalah Al-Quran, Gus. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang keberapa tadi, 46 tadi ya, dikatakan, katakanlah kepada ahli kitab, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya kami berserah. Ini bagaimana mungkin Al-Quran yang menyuruh umat muslim untuk berkata kepada ahli kitab bahwa Tuhanmu dan Tuhan kami itu satu. Tapi sayang, ahli kitab akan menjawab, sorry ya. Iya, begitu loh. Karena begini Pak Ustadz. Sebenarnya akar masalahnya itu akan adalah Muhammad dulu. Muhammad itu kan mencari dukungan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya kan? Dari ahli kitab. Makanya dulu kiblatnya itu ke Baitul Muqaddas, ke Baitul Maqdis. Ya kan? Nah, ketika kiblatnya ke Baitul Maqdis sama dengan orang-orang Yahudi ke Yerusalem, memang Muhammad ingin mempromosikan, mengatakan kepada orang-orang Quraisy bahwa Tuhan yang benar itu bukanlah Allah, bukan Al-Lata Al-Uzza, bukan Al-Manat, bukan yang kalian sembah di rumah berhala kalian di Mekah, ya, bukan di Ka'bah. Tapi sayang, begitu lamanya orang Yahudi tidak ada yang mengakui kenabian Muhammad. Nah, setelah Muhammad putus asa, barulah akhirnya kiblat dipindahkan bersamaan dengan kiblatnya orang-orang Quraisy. Karena orang Yahudi tahu bagaimana mungkin ada nabi buta Taurat. Bagaimana mungkin ada nabi setelah Musa loh ya? Bagaimana mungkin ada nabi setelah Musa? Rujukannya bukan Taurat, tidak ngerti Taurat. Gitu loh. Bagaimana mungkin dia berkata tentang Tuhan? Orang hukum Taurat aja dia kagak ngerti. Di dalam hukum Taurat itu ada ayat, ada 10 hukum ya. Jangan mengingini istri sesamamu. Tapi sayang Pak Ustadz, di dalam Al-Quran Allah justru memprakarsai bagaimana Muhammad akhirnya menikah dengan bekas istri anak angkatnya yaitu Zainab. Gitu loh. Kan ada. Maka kami nikahkan kamu dengan bekas istri Zaid tatkala Zaid sudah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi bekas istri anak-anak angkatnya. Pak Ustadz, di dalam Bible, hukum Taurat, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Di dalam Quran, kebalikannya. Jadi beda Pak Ustadz. Jadi sekalipun kalian mengatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, kami hanya menjawab, sorry ya. Gitu loh. Ya, kemudian tadi masalah bahasa Yunani. Saya sekolah ini Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran ada kata Injil. Dan Pak Ustadz sudah sering mengatakan, Gus Wapi, itu dirujuk, diturunkan dari bahasa Yunani. Dari kata Euangelion, yang artinya kabar baik. Sayang seribu sayang Pak Ustadz. Al-Quran atau bahasa Arab itu mempunyai kosakata yang sepadan dengan Euangelion.
yaitu basyar. Ya kan? Kabar gembira. Makanya ada istilah yubasyiruka innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Yubasyiruka, kami beritakan kepada kamu kabar gembira. Nah, basyar atau kabar gembira itu aturannya Injil itu bahasa Arabnya basyar, bukan jadi Injil. Gimana? Injil itu kan bahasa Yunani. Nah, sebenarnya secara tidak langsung Al-Quran telah mengiyakan bahwa Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Demikian. Silakan. This. Berat ini. Salah lawan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kemana-mana ini ya. Temanya langsung kemana-mana. Pertanyaan saya gak ada yang dijawab loh. Tadi padahal tentang Yahya, tentang Yohanes sudah saya jawab. Tentang Zakaria sudah saya jawab. Tapi ketika saya meminta ya perbandingan antara saya pakai data, Dis. Anda mau mengejek data saya dari Kristen Koptik misalnya, ini website resmi milik Kristen Koptik. Data Anda mana? Seharusnya sampean punya data pembanding, Mas Edis. Sampean harus punya data pembanding. Enggak loh, ternyata di dalam Kristen Protestan seperti ini loh. Kristen Koptik salah, keren. Saya ajukan keren. Kalau kata yang Aliyun sepadan dengan Al-Aliyu yang maha luhur, berbeda dengan YHWH yang tetragramaton, singkatan dari Yahya Esyar itu gak sama. Sampai punya datanya, Dis. Keren. Tapi setelah saya sampaikan dari kalangan Kristen Koptik, websitenya resmi, sampai cuma menyalahkan websitenya. Sampai tidak punya data pembanding di sana. Apa data pembanding Anda? Kalau antara dengan YHWH sama sekali gak ada kaitannya. Kan lucu gitu loh. Saya dari tadi pakai kata loh. Kemudian tadi mengait-ngaitkan Injil. Injil adalah evangelion yang sama dengan Al-Bashar. Bukan Al-Bashar, Dis. Al-Bashar itu Al-Bashar itu artinya manusia. Bisa bermakna kulit, itu Bashar. Al-Bushro, maksud kamu itu Bushro mungkin, kabar baik. Bushro, yubashiruna. Mereka mengabarkan kabar baik. Bushro, Dis, bukan Bashar. Kalau Bashar itu manusia artinya, Dis. Aduh, salah lawan saya. Kemudian, kata Injil diambil dari kata evangelion. Coba, saya pengen tahu, Dis. Injil dari evangelion. Ya, perubahan katanya coba tampilkan kepada saya. Perubahan kata dari Injil menjadi evangelion. Bukan evangelion, bukan. Evangelion, cara bacanya. Ya, coba sampaikan. Kalau kata Injil di dalam Al-Quran, ya, kalau kita buka di dalam kamus Arab yang mengenai Al-Quran, kamus bahasa Arab untuk Al-Quran, itu dari kata an-najlu, wahwal aslu. Pokok dari segala hukum. Pokok dari hukum-hukum yang terjadi saat itu di Bani Israel. Ada artinya, Dis. Ini saya tampilkan ya datanya ya. Pasti coba sampai ajari saya lagi. Ya. Ajari saya, Al-Injil ini kan bahasa, Dis. Al-Quran itu bukan kamus bahasa, bro. Itu kitab suci. Saya mau nanya kalimat Injil, bentukan dari menjadi evangelion, di Bible juga ada. Coba sebutkan di Bible, ada nggak? Kalimat Injil itu menjadi evangelion di Bible, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Dis. Gitu. Karena itu ilmu bahasa. Alkitab al-munazzal ala Isa bin Maryam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Wahwa minan najl, diambil dari kata an-najl wahwal aslu. Artinya adalah pokok, asal. Al-Injil aslun li'ulumin wa hikamin. Sebuah asal dari beberapa ilmu dan hikmah. Ada, Dis. Saya pakai data, Dis. Kalau Anda mengejek data saya, mana di Bible? Ada nggak di Bible, Dis? Kata Injil setelah menjadi Yunani dibentuk menjadi evangelion. Coba saya pengen tahu. Pengen tunjukkan kepada saya data Anda. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali di sini. Saya pakai data loh. Saya mengatakan kullu ma kharaja min lisanika ujibu dzalika bidalilin sahih. Apapun yang keluar dari lisan Anda, saya akan menjawabnya dengan dalil yang sahih. Hakadza indana min ahli sunnati wal jamaah. Inilah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Data dulu baru ngomong, gitu. Bukan ngomong dulu datanya tahun depan, Dis, bukan. Gitu. Jadi
Tadi sampai Mas Edis menfitnah Nabi Muhammad, saudara. Dengan mengatakan Nabi Muhammad menikahi wanita bekas Zaid bin Harithah. Padahal jelas di semua sejarah, Zaid bin Harithah hanya anak angkat, bukan anak kandung Nabi. Pertama, ya anak angkat, nggak ada hubungan nasab. Zaid bin Harithah telah cerai dengan istrinya, Zainab binti Jahsh. Wanita setelah cerai halal dinikahi oleh siapapun. Apalagi perintahnya ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Bible, andaikan Daud tidak menikah dengan istri selingkuhannya, Bathsheba, maka Yesus tidak pernah lahir. Anda punya Tuhan sekarang. Dear, selamat datang di kebenaran. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi, udah sedikit melebar kemana-mana ini. Padahal fokusnya tadi masalah tidak ada nabi yang memberitakan Allah. Oke, baik. Saya tanggapi ya, saya tanggapi. Begini Pak Ustadz, makanya yang saya sangat kecewa Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa Injil itu dijelaskan artinya adalah sumber hikmah. Kan seperti itu. Tapi sayang seribu sayang Pak Ustadz, rujukannya lagi-lagi bukan Al-Quran gitu loh. Ini yang jadi masalah Pak Ustadz. Kenapa sih secara teori kitab sucinya umat muslim itu Al-Quran, tapi pada prakteknya kitab sucinya karangan ulama gitu loh. Makasih Deviri, makasih. Ini loh Pak Ustadz yang berat, yang saya sangat kecewa di situ. Berkali-kali loh Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu kitab yang memberi penjelasan, kitab yang lengkap. Makasih Deviri, makasih. Kitab yang lengkap, kitab yang memberi penjelasan. Tapi kenapa sih Pak Ustadz menjelaskannya bukan dari Al-Quran gitu loh. Sebenarnya begini Pak Ustadz. Seandainya Pak Ustadz itu merujuk kepada Al-Quran, diskusi kita ini akan lebih pendek. Akan lebih ketemu arahnya, nggak kemana-mana gitu loh. Sekarang saya kasih contoh begini. Al-Quran mengatakan, kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Al-Quran mengatakan, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan kepada kami. Gitu loh. Al-Quran itu merujuk loh kepada Taurat dan Injil. Tapi sayang, kenapa yang dirujuk itu kitab karangan ulama? Gitu loh. Karena memang secara kaidah bahasa, kata Injil di dalam Al-Quran itu nggak bisa dijelaskan. Karena apa? Karena itu bukan bahasa Arab. Sama seperti begini loh. Ada orang Jawa nulis laporan dalam bahasa Jawa. Saiki aku melaporke bahwa Luhut Binsar Panjaitan Arab berkunjung ke Surabaya. Bayangkan. Terus diterjemahkan. Ini memang bahasa Jawa memang. Tapi Luhut Binsar Panjaitannya itu nggak bisa dijelaskan pakai bahasa Jawa. Nggak bisa. Karena asal usul dari Luhut Binsar Panjaitan itu bukan dari tanah Jawa dan bukan bahasa Jawa. Jadi kalau memang ingin dipahami harus merujuk ke dari mana Luhut ini, kata Luhut ini berasal. Gitu loh. Nah sekarang kalau kita mau menggunakan logika yang sehat, di dalam Al-Quran muncul kata Injil, muncul kata Taurat. Kata ini yang ngasih nama itu bukan orang Arab. Nggak mungkin dijelaskan pakai bahasa Arab. Itu namanya ngawur Pak Ustadz. Sama kayak tadi itu loh. Masa nama Joko Susilo diterjemahkan menurut kaidah bahasa Batak? Ya meninggal kita. Nggak bisa gitu loh. Kata Taurat itu dilacak bahasa Ibraninya dari kata Torah, artinya hukum, ketetapan atau ajaran, pengajaran. Gitu loh. Kata Injil dilacak dari bahasa aslinya dari bahasa Yunani, dari Angelion, berita gembira, kabar baik. Masa kata Injil, kata Taurat dijelaskan pakai kaidah bahasa Arab? Ini namanya menjelaskan nama Luhut, nama bahasa Batak pakai kaidah bahasa Jawa. Kita mikir yang logis-logis saja. Nah, kembali ke tema. Di dalam Al-Quran
Allah berbicara kepada Musa, innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Loh, itu kan ngomongnya bahasa Arab. Emangnya Allah ngomong sama Musa pakai bahasa Arab? Kan tidak. Orang Musa bukan bahasa Arab kok. Di dalam bahasa Ibrani, Musa itu bahasa aslinya itu Moshe. Artinya diambil dari air menurut kaidah bahasa Mesir pada waktu itu. Karena dia lahir di Mesir, dibuang ke Sungai Nil, ditarik dari air itu nama Moshe itu. Mau dijelaskan pakai bahasa Arab. Yang meninggal dunia kita Pak Ustadz. Kita nggak akademis lagi. Kita bukan diskusi akademis, namanya diskusi iman. Repot kalau diskusi iman. Diskusi iman itu nggak bisa. Iman biarlah iman. Yang kita bahas itu ranah yang ilmiah dan akademis. Nah coba, dengan bahasa apa Allah berbicara kepada Musa ketika dia mengatakan innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Nah coba, makanya mustahil ada nabi memberitakan nama Allah. Itu cuman Muhammad Pak Ustadz. Silakan. Lawan berat. Silakan. Makasih loh, makasih teman-teman. Pusing kan? Udah pusing ya. Bintang-bintang di mana sinarmu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Taurat artinya adalah hukum. Itu kurang tepat Mas Edis. Itu kalimat jadinya itu Mas Edis. Dari kata tor itu artinya cahaya. Aslinya artinya cahaya Mas Edis. Itu serapan kata. Loh, sampean jangan ngajari bahasa ke saya Mas Edis. Jadikan ngajari bahasa. Torah ya, yang berarti instruksi atau sebuah hukum, itu kalimat jadinya. Gitu loh. Kalau asal katanya itu bermakna cahaya, gimana sih? Masa gitu aja gak tahu Mas Edis? Mau ngajari saya gitu loh. Gitu Mas Edis. Ya, ingat-ingat itu. Kemudian Mas Edis membahas perbincangan Allah dengan Nabi Musa, tidak menggunakan bahasa Arab. Yang ngomong Nabi Musa sama Allah ngomong pakai bahasa Arab siapa Mas Edis? Kan enggak ada. Al-Quran. Kan enggak ada. Nah, ini berarti kita harus dari awal guys ya. Kita harus dari awal jelaskan ini. Andaikan saya kembalikan kepada kitab Anda, pernahkah Yesus pakai bahasa Yunani ngomong? Ya, ngomong setiap hari nih pakai bahasa Yunani. Kan enggak ada datanya. Enggak ada datanya Mas Edis. Enggak ada datanya. Lalu Mas Edis tadi mengatakan andaikan Wafi ini hanya pakai Quran saja, tidak pakai kitab para ulama. Ingat ya, saya garis bawahi Mas Edis ya. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang kita harus bertanya kepada ahlinya kecuali hanya Quran. Sehingga gak ngawur kayak sampean penjelasannya. Ya. Yesus setiap hari ngomong bahasa Aramaik, perjanjian baru pakai Yunani. Bayangkan, pakai Yunani saudara. Dari mana istilah-istilah Yunani itu? Paulus, Theos, Kurios. Padahal setiap hari. Lalu kalau sampai mengatakan Nabi Muhammad gagal menyampaikan Islam, ingat ya. Ingat Mas Edis. Sampai sekarang tempat kelahiran Yesus itu mayoritas Islam loh. Jediat, selamat datang di kebenaran. Sampai detik ini di Bethlehem ya, mayoritas orangnya Islam. Ngapain Tuhan capek-capek turun, ternyata gak ada di kampungnya yang ikut dia. Ayo. Sampai nanya ke Palestina itu ya, di daerah Bethlehem itu ya. Tanyakan agamanya itu mayoritas apa? Kristen, Pret. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke Arab, secepat kilat Allah jadikan bangsa Arab menjadi bangsa yang ilmiah. Sampai detik ini 90% lebih orang Arab mayoritasnya Islam. Sampai Indonesia, saudara, mayoritasnya Islam. Tapi Yesus datang ke daerah Palestina, sampai detik ini tetap Islam. Gimana nih? Kok gagal? Ini yang gagal siapa berarti? Nabi Muhammad apa Tuhan jenengan? Gitu loh. Tapi ketika Kristen datang ke Barat, Mas Edis, secepat kilat Barat langsung banyak jadi ateis. Barat itu banyak yang murtad jadi ateis. Datanya saya banyak itu.
Ya, yang murtad jadi ateis banyak. Nggak kayak di Arab, sukses Nabi Muhammad, Mas Edis. Menjadi bangsa yang ilmiah sekarang. Sampai Islam pun di Indonesia tetap menjadi mayoritas. Bahkan terbanyak, saudara. Kok dibilang gagal? Gitu loh. Yang gagal ini siapa? Kok susah-susah turun toh ke dunia. Sampai apa namanya itu, sampai menyerahkan dirinya disalib, ternyata tetap bangsa Islam yang terbanyak. Yang gagal siapa kalau kayak gitu? Itu loh Mas Edis. Quran menggunakan bahasa Arab itu diterangkan dalam surah Yusuf. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Karena Quran ini turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab, bukan orang Jawa. Andaikan Nabi Muhammad orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa, Mas Edis. Nabi Muhammad orang Arab, turunnya pakai bahasa Arab. Makanya biar la'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Yang susah, kitab sucinya turun di Israel, turun di Palestina, tapi ternyata mentok-mentok pakai bahasa Yunani. Kok bisa? Bahasa dari Tuhannya dikalahkan dengan bahasa internasional. Bukankah bahasa itu datang dari Tuhan? Kok bisa dikalahkan? Bahasa suci dari Tuhannya setiap hari disampaikan jadi terjemahan. Terjemahannya pakai lafaz Allah lagi. Nggak pakai IHW. Baik, saya tanggapi, kita tanggapi ya. Sayang sekali, sayang seribu sayang, Ustadz Wafi tidak menjelaskan tadi bahasa apa Allah berfirman kepada Muhammad, kepada Musa ya. Ini berat ini Tidak Ustadz. dijelaskan tadi loh. Ya, tadi Ustadz Wafi menanyakan kepada saya, emang siapa yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa dalam bahasa Arab? Loh, Al-Quran Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran beberapa kali kita lihat narasi bahwa Allah bercakap-cakap dengan Musa. Ketika Musa ya dia jalan di lembah tua, dia melihat api kan di situ. Lalu Allah berkata, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Loh, Pak Ustadz kok meragukan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Apakah bohong ayat itu yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Nah, sayang seribu sayang, Ustadz Wafi sudah sedikit dia mengakui bahwa enggak benar. Sebenarnya ayat Quran itu enggak benar, tapi sayang, Gus Wafi takut sama jamaah. Kita tahu, dia takut sama jamaah. Dia takut ingin mengatakan, wahai kaum muslimin, kabar buruknya bahwa Al-Quran kita itu tidak benar, kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah berfirman kepada Musa di dalam bahasa Arab. Sebab Musa bukan orang Arab. Makanya begini lagi, kembali lagi ke awal lagi. Kalau misalnya Pak Ustadz Wafi menanyakan, Gus Wafi menanyakan, bagaimana mungkin Yesus yang berbahasa Aram, sehari-hari berbahasa Aram? Loh, kok beritanya, kok pengabaran tentang dia dalam bahasa Yunani? Loh, masalahnya berita tentang Yesus itu nggak dikabarkan sama orang-orang lokal. Dikabarkan sama orang-orang di internasional. Bahasa pada waktu itu bahasa Yunani sama kayak begini loh Ustadz, sama kayak begini. Orang lokal. Misalnya Ustadz kan asalnya dari Pulau Jawa nih, dari Madura, ya kan? Kalau Pak Ustadz hanya ngomong bahasa Madura, ya kan? Yang denger ya cuman kaum keluarga gimana? Nah, gimana caranya biar go nasional? Harus dirubah ini harus kita terjemahin pakai bahasa Indonesia. Biar orang Bali denger, biar orang Batak denger, biar orang Jawa denger. Loh, iya, harus diterjemahkan pakai bahasa yang lebih luas. Nah, kalau nanti sudah Indonesia, baru pakai bahasa Inggris. Biar semua orang tahu. Masalahnya Gus Wafi kan lama di Indo. Gus, keluar dari Batam nyebrang dikit aja, udah nggak berlaku bahasa Indonesia loh. Udah nggak berlaku. Keluar dari Batam, masuk Singapura, udah bahasanya udah Inggris. Masuk lagi, nyebrang lagi ke sono, nanti nyebrang lagi. Bahasanya jangan ngendok di tempat.
Nah, begitu juga pemberitaan Injil, itu nggak ngendok di bahasa-bahasa Arab, bahasa Ibrani. Gitu loh. Nah, Pak Ustadz, makanya Pak Ustadz, ya, yang menjadi masalah begini, kenapa? Tadi lagi bahas-bahas ke ateisme lagi. Kita nggak bahas ateisme loh. Nanti kalau kita ke Timur Tengah ya, survei membuktikan 50% orang Turki itu udah ateis. Iya. Lu. Coba baca itu. Ya kan? Kemudian negara Timur Tengah itu berbondong-bondong sebenarnya sudah ateis. Karena apa? Karena mereka melihat perang yang berkepanjangan. Ya, bahwa memang agama itu bagi mereka bawa masalah. Tahu nggak Pak Ustadz? Saya di US ini ya, saya di Amerika ini ya. Teman-teman yang para apa namanya imigran yang dari Timur Tengah itu, mereka beranu gara-gara apa? Ya, banyak di antara mereka itu di TikTok ini saya banyak ngobrol-ngobrol. Mereka udah ateis, mereka nggak percaya Islam. Iya kan? Nggak percaya mereka sama Islam. Jadi tolong fokus ke sini aja lah. Tema kita ke sini. Sekarang begini Pak Ustadz. Sekarang ya, yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz, begini. Tolong jelaskan kepada saya. Bagaimana mungkin Nabi Anda, nabinya umat Muslim Muhammad, memberitakan Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah oleh orang-orang Quraisy, yang mereka dipakai oleh orang-orang Quraisy sebelum bahkan di masa Fatrah mereka itu menyembah Allah. Di dalam Al-Quran itu ada satu pertanyaan. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Makanya Muhammad dan orang Quraisy itu saling setuju. Nah masalahnya begini, kenapa Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah di Makkah, di Ka'bah itu, dipromosikan sebagai Tuhannya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ini yang berat. Inilah fitnah yang keji yang sampai sekarang masih dipercaya oleh Gus Wapi. Silakan. Berat. Makin pusing kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sepertinya diskusi kita agak berbobot ini, saudara. Berat. Saya pakai data ya. Saya dari tadi pakai data, tapi saya tidak menemukan satupun data yang ditampilkan oleh Mas Edis. Kata dia, saya harus pakai Quran. Tapi dari tadi, Mas Edis tidak pernah buka Bible. Bayangkan. Coba tampilkan data itu. Pertanyaan-pertanyaan saya di awal kan banyak itu yang nggak terjawab. Tampilkan. Contoh, saya minta dalil di Bible, kalimat Injil, lalu menjadi evangelion. Perubahan kata itu dijelaskan dalam Bible. Di mana? Di mana Mas Edis? Di Bible. Ada nggak? Karena saya tahu Bible itu bukan kitab bahasa. Itu kitab suci yang Anda anggap sebagai kitab yang fenomenal. Sama seperti ketika Anda bertanya kepada saya, mana di Al-Quran? Penjelasan lafaz Allah. Al-Quran itu bukan kitab bahasa, saudara. Ini pertanyaan yang konyol sebenarnya. Saya sedang berhadapan dengan orang yang sama sekali gak perhatian dengan bahasa ini. Yang kedua, penulisan Bible dengan menggunakan bahasa Yunani. Alasannya, karena saat itu Yunani lagi populer di dunia. Keren kan ya, seolah-olah keren gitu ya. Agar bisa dibaca orang Bali katanya. Tapi terbukti saudara ya, terbukti banyak dari kalangan Islam yang paham bahasa asli Al-Quran, tapi sedikit dari orang Kristen yang paham bahasa Yunani. Jediar saudara datang di saudara. Ayo, coba kita adu sekarang. Saya ngomong bahasa Arab, Mas Edis pakai bahasa Yunani. Pelanga-pelongo saudara. Itu kehebatan Islam. Tetap menjaga bahasa aslinya. Sehingga Islam tidak menolak terjemahan. Mau diterjemah bahasa Inggris? Ada. Mau pakai terjemahan Indonesia? Ada. Mau pakai terjemahan Turki? Juga ada. Tapi bahasa aslinya harus tetap baku. Karena kalau nanti terjemahan itu salah, maka kita akan merujuk ke bahasa aslinya. Kalau Mas Edis, Yunani nggak bisa. Ibrani nggak bisa. Suryani apalagi, wa maqali inna rahmatan kan gitu. Tambah gak bisa. Sehingga ketika dari kecil orang Kristen sudah diajari terjemahan, kalau ada terjemahan yang salah, mereka gak tahu bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya pun sudah terjemahan. Bayangkan,
bahasa asli perjanjian baru sudah terjemahan. Apa? Yunani. Karena bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Jadi bahasa perjanjian baru itu sudah terjemahan dari dulu. Diterjemah lagi ke Indonesia. Diterjemah lagi ke Yunani. Diterjemah lagi ke Jawa. Dari terjemahan diterjemah. Beda sama Quran. Al-Quran, banyak orang Islam bisa membaca Al-Quran. Banyak orang Islam paham bahasa Arab, apalagi yang ada di pesantren, saudara. Tetapi ketika ada terjemahan yang salah, maka kita bisa mengoreksi mana yang salah dan mana yang benar. Itu kehebatan umat Islam, Mas Edis. Quran bukan tidak menerima terjemahan, tapi Quran tetap membakukan bahasa asli dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar suatu saat kita belajar bahasa Arab, ada ketikan yang salah dari terjemahan, kita tahu. Kalau Bible dari awal sudah terjemahan Yunani, sedangkan bahasa asli dari Yesus adalah Aram, diterjemah lagi Indonesia. Bayangkan. Makanya Mas Edis adalah, mohon maaf, umat salah terjemahan. Karena bahasa aslinya aja nggak bisa gitu loh. Bahasa aslinya nggak bisa. Bahasa Aram, yang asli berarti Aram. Yunani itu sudah terjemahan berarti. Jadi umat salah terjemahan ini susah kalau ngomong sama umat yang tahu teks asli. Gitu loh. Ini made in Islam ini, asli ini. Bahasa Arab. Dari awal Nabi Muhammad sudah keren itu. Gitu loh Mas Edis. Jadi, hancur kalau ngomong sama Islam. Hancur Mas Edis. Sudahlah. Kemudian, apa lagi tadi tuduhannya itu? Nabi Musa, ya, diceritakan di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Loh, saya kan sudah nggak ngomong dari awal Mas Edis. Quran dari juz 1 sampai juz 30 turunnya ke Nabi Muhammad, makanya narasinya pakai Arab Mas Edis. Narasinya pakai Arab. Berarti Quran terjemahan ya? Loh, narasinya terjemahan dari bahasa Nabi Musa, tapi bahasa asli Nabi Muhammad adalah Arab. Sudah karena Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, berarti bahasa Quran tetap eksis, asli gitu loh. Sudah diakui sama dia bahwa Quran itu kitab terjemahan ya teman-teman ya. Sudah diakui. Oh ya enggak lah. Kan? Wah, framing. Framing tadi mengakui loh, Quran kita terjemahan. Ayo, framing kau. Teman-teman ditangkap ya, itu ya. Ya, ayo lanjut. Itu videonya itu ditangkap itu teman-teman. Dia sudah mengakui bahwa Quran kitab terjemahan. Yes. Ya, sayang sekali ya, ini sekelas Gus loh. Tapi nggak ngerti temanya. Gus Wafi, kita ini bukan bahas mengenai umat yang paling hafal bahasa gitu loh. Kami ini nggak mendewakan bahasa. Memang saya akui bahwa untuk pendekatan yang paling dekat agar kita betul-betul mengerti makna yang sebenarnya, memang kita harus cari bahasa aslinya. Saya setuju dengan itu. Seperti apa bahasa asli Tuhan kita, yaitu Yesus ketika Yesus mengajar murid-murid. Bahasa aslinya itu bahasa Aram. Dari mana kita bisa tahu? Contohnya, ketika Yesus berkata, talitakum katanya. Evata, terbukalah. Itu kan dalam bahasa, di dalam masih bisa kita baca itu dalam Injil kita. Lalu Yesus berkata, Evata, terbukalah, yang artinya terbukalah. Nah, kata-kata itu mengindikasikan bahasa apa yang sesungguhnya aslinya digunakan oleh Tuhan kita, yaitu bahasa Aram. Saya setuju, memang supaya kita betul-betul ngerti maksudnya, kita harus merujuk ke bahasanya. Tapi tema kita bukan itu, Gus. Aduh, gimana sih? Tema kita bukan itu. Yang pakai bahasa Aram. Gini, Gus. Tema kita itu adalah tidak ada nabi yang memberitakan sesembahan bernama Allah selain daripada Muhammad. Nah, tadi kan Gus Wapi sudah mengatakan bahwa Allah menceritakan kepada Muhammad karena Muhammad orang Arab, tapi ini pun nanti saya bantah ya, Tapi saya ikuti dulu narasi Gus Wapi. Muhammad orang Arab, Allah ngasih tahu nih sama Muhammad bahwa dulu Musa, saya dulu pernah ngomong sama Musa, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Sekarang begini Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini ada dalam satu dilema besar. Dilemanya begini. Ustadz Wapi mengakui bahwa itu hanyalah terjemahan ke dalam bahasa Arab. Ya kan?
bahwa Allah menerjemahkan kepada Muhammad bahasa Arabnya. Dulu memang kami nggak ngomongnya kami nggak bahasa Arab dulu ngomongnya, tapi bahasa yang saya pakai dengan Musa. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bahwa sesungguhnya saya ini Allah. Nah, begini Ustadz, tolong terjemahin sama saya bagaimana sesungguhnya bahasa asli itu diucapkan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Coba. Kan sesungguhnya saya ini Allah, inani anallah, itu kan bahasa Arab, terjemahan. Tolong, bahasa aslinya gimana dulu? Ah, meninggal nih kalau di sini. Dari sini nanti ketahuan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada sesembahan bernama Allah sebelum abad ke-7. Nah masalahnya begini, kenapa sekarang teman-teman muslim dengan pedenya mengatakan para nabi menyembah Allah. Loh, emang ada gitu nabi-nabi yang orang Arab? Kan cuman Muhammad doang. Jadi begini loh Pak Ustadz. Dulu ini coba disinggung Pak Ustadz. Orang-orang Quraisy, ya, pagan Mekah, pagan Quraisy Mekah. Mereka itu kan menyembah Allah. Makanya beberapa kali itu mereka ditanya, jika kamu bertanya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Kan jelas tuh. Nah, sekarang begini Pak Ustadz. Coba. Tolong sebutkan kepada saya di kamus bahasa Ibrani mana, karena Al-Quran kan merujuk kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, ya kan? Ya Bani Israel, bahkan di dalam Al-Quran tidak ada satu kaum yang lebih diutamakan daripada Bani Israel. Bahwa Bani Israel itu dikatakan di atas segala bangsa. Disebutkan. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tolong sebutkan Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu. Jangan nanti Bani Israel bilang bahasa Arab lagi. Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu, tolong tunjukin di dalam kamus bahasa mereka muncul kata Allah barang satu kali pun. Kagak ada. Jadi nanti balik lagi ke Elohim. Elohim bukan Allah, Pak Ustadz. Elohim itu sepadan dengan ilah, bukan Allah. Aduh. Ya, tolong, silakan. Itu poin pentingnya. Ayo, kembali ke tema. Ayo, silakan. Gus Wafi. Lelah. Nampaknya Gus Wafi salah lawan kan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa menilai ya dari awal perdiskusian sampai detik ini siapa yang nunjukin data dan siapa yang hanya modal bertanya. Kan seperti itu ya. Saya dari awal minta Bible Perjanjian Baru dengan bahasa Aram yang asli. Katanya ada. Ada kan? Ada kan? Lalu kita bandingkan dengan nanti. Sama nggak? Itu akan menjadi poin. Kenapa saya bahas itu? Karena Anda di awal menyinggung tentang bahasa dalam Al-Quran. Andaikan Anda tidak menyinggung, saya tidak akan menyinggung bahasa dalam kitab suci. Anda menyinggung bahasa dalam Al-Quran seolah-olah Allah menyampaikan cerita Nabi Musa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah dengan bahasa Arab. Makanya saya minta sekarang, mana dalam bahasa Aramaik? Di dalam Bible Perjanjian Baru, dari Yohanes sampai Wahyu. Coba. Lalu Anda mengatakan itu diterjemahkan bukan dari orang-orang lokal. Siapa yang terjemahkan? Marah. Saya pengen tahu. Yang nulis tentang Isa, Yesus itu siapa? Kalau bukan orang lokal. Murid-muridnya sendiri dianggap murid ya. Anggaplah murid. Meskipun saya punya data, Yohanes bukan Yohanes yang menulis. Wahyu bukan Yohanes yang menulis. Saya punya data itu. Nantilah. Itu panjang nanti kalau di sana. Nah, lalu sampean mengatakan innani anallah. Ya. Jadi bahasa di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Ketika menceritakan bahasa-bahasa Bani Israel, Al-Quran sudah menyampaikan bilisani qaumih. Allah ketika berfirman dengan para nabi itu dengan bilisani qaumih.
ketika menyampaikan wahyu kepada para nabi, maka wahyu yang turun dari Allah bilisani qaumih, dengan bahasa yang dipaham oleh kaumnya. Wajar Al-Quran pakai bahasa Arab, karena waktu itu turun untuk bangsa Arab, gitu loh. Ketika Nabi Musa, ya bahasanya Ibrani, bro. Ada Musa menyuruh nyembah kepada Yesus? Ada di dalam Bible? Ada gak? Gak ada. Gak ada sama sekali. Menyuruh menyembah kepada Theos, Nabi Musa. Ada enggak? Enggak ada loh. Saya ini lihat ya, saya perhatikan di dalam Bible ini. Semuanya Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah, saudara. Bayangkan. Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah di dalam bahasa Arab. Andaikan Bible ini semuanya berbahasa Arab, maka terjemahan Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus. Kenapa kok dari terjemah Yesus saja? Kan begitu ya, Dis? Nah, itu jawab, Dis. Jangan sampean dari tadi, dari awal, pertanyaan Anda selalu saya jawab pakai data, Mas Edis. Ya, selalu pakai data. Tapi ketika saya bertanya kepada Mas Edis, tidak satu pun dari Bible berbahasa Aramaik yang Anda tunjukkan. Ayo coba kita buka Aramaik, Mas Edis. Buka, ya. Dengarkan saya ya. Buka Bible bahasa Aramaik, Perjanjian Baru. Lalu siapa Tuhan dalam Aramaik itu? Dibaca nanti. Siapa Tuhan dalam bahasa Aramaik? Gitu loh. Jadi antara saya ketika menyampaikan data sama seperti Anda nanti. Anda pakai data, saya pakai data gitu. Jangan kemudian Anda bertanya, enggak pakai data. Mana buktinya? Ibraninya mana? Loh, dari tadi saya minta gak dijawab loh. Ada nggak ada bahasa Aramaik itu? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, Mas Edis. Kalau ada, bilang ada gitu loh. Karena begini, kalau Islam, Mas Edis, ya Islam, saya katakan sekali lagi, tidak ada kitab suci tentang bertanya kepada ahlinya, kecuali hanya Islam. Islam itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu tentang Al-Quran, maka bertanyalah kepada ahlinya. Karena Al-Quran berbahasa Arab, tanya kepada orang yang ahli bahasa Arab. Yang benar-benar mendalami ilmu Al-Quran. Tidak seperti Bible. Bible gak ada perintah seperti itu. Bertanyalah kepada bapak-bapak gereja kalau kalian tidak tahu. Maka wajar penafsiran berbagai di mana-mana. Ya, wajar. Masalah Tuhan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kenapa? Penafsirannya tidak dirujukkan kepada orang yang ahli. Al-Quran, kita harus bertanya kepada ahlinya. Lalu Mas Edis mengatakan begini. Loh, buktinya Al-Quran mencontek disuruh Nabi Muhammad melihat kepada ahlul kitab. Nah, ini fatal lagi. Dia pakai surah Yunus, teman-teman. Pakai surah Yunus ini ya. Mas Edis itu hanya modal terjemahan. Saya katakan, Mas Edis kekuatannya terjemahan. Waduh, tinggal 5 detik ini. Ya, saya jawab setelah ini ya. Ini ada datanya. Maksud dari ayat surah Yunus, bertanyalah kepada ahlul kitab sebelum kamu, itu ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir, la asyukku wala as'al. Nabi Muhammad tidak pernah bertanya dan tidak pernah ragu kepada Waktu habis, Allah. Nanti saya tampilkan datanya. Waktu habis. Baik. Ini kayaknya dia bundir ini kayaknya dia ini. Oh, bundir. Oke, Mana saya buktikan ya. Ya, Aramaik. Baik. Saya mulai dulu dari yang paling belakang, biar yang paling fresh dulu ya. Bible Aramaiknya, tuh tampakkan dulu siapa Tuhan itu. Ini waktu saya loh Pak Ustadz. Ya enggak, sampai minta data. Aduh, kayaknya udah mulai kena nih mental. Pak Ustadz, sabar, ini waktu saya nih. Terus, Mas Edis nggak ngeluarin data sama sekali. Ini waktu saya loh Pak Ustadz. Iya, mana? Ya coba. Iya, coba, makanya biar saya jawab nih satu persatu kan banyak pertanyaannya. Makasih. Baik. Jadi tadi dia begini, hanya Quran yang mengatakan tanya kepada ahlinya, kata Al-Quran. Di dalam Bible nggak ada seperti itu. Dengan bangganya dia mengatakan demikian. Di dalam Bible puncak tertinggi pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Makanya ada satu ayat yang mengatakan, siapakah yang ingin menjadi penasehatnya? Masa Tuhan mau ada penasehatnya? Dan ya, gini, lihat ya. Kalau kita serang omongannya Gus Wapi bilang begini, kalau kita tanya semua umat muslim, siapa ahlinya Al-Quran? Mereka akan menjawab, Nabi Muhammad, kata mereka. Tapi apa kata ayat Quran? Saya bukakan Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-1.
Hai orang-orang yang beriman. Ini tentang orang-orang yang mau tanya nih sama Muhammad. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Dan Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ini ada kata-kata begini. Orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Loh, katanya suruh nanya sama Muhammad. Giliran ditanya sama Muhammad, nanti katanya menyusahin kamu. Ini gimana nih Pak Ustadz? Masa suruh nanya sama Muhammad, tapi kalau nanti nanya sama Muhammad, nanti dijelasin malah makin susah. Yang ada Pak Ustadz, kalau dijelasin itu makin gampang. Ini dijelasin malah makin susah. Bilang aja Pak Ustadz, sesungguhnya Muhammad tiada mampu dan tiada sanggup. Gitu. Mana Bibel Arameknya? Sebentar ini waktu saya loh. Nampaknya ini berat ini. Pak Ustadz, begini ya. Ngomong aja gak ada. Aduh, ini waktu saya. Aduh. Nampaknya udah mulai frontal ini. Aduh. Nampak udah raut-raut wajah. Waduh, berat ini, berat. Ngomong aja, siapa yang gak bisa ngomong. Gus Wafi, ini waktu saya, Gus. Waktu saya loh. Terima kasih teman-teman. Begini ya Gus Wafi ya. Bibel Arameknya tambahkan. Loh, bagaimana mungkin Allah yang dia itu tempat bertanya, malah suruh nanya ke orang lain, ini gimana Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjawab kok. Bahkan Allah sendiri ngomentarin, bayangkan Quran mengomentari Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami, yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat, ya, bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang bertakwa, berilmu berkata, kami beriman, bukan kami paham. Kami beriman bahwa ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah sekarang begini, kalau umat muslim ditanya, apa arti alif lam mim? Meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Bahkan Pak Ustadz yang terus-menerus mengklaim bahwa Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang terang. Lisan bahasa Arab yang terang. Tapi dalam buku-buku tafsir, didapati beberapa riwayat, bahkan Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar, tidak mengerti isi ayat-ayat tersebut. Karena memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya kan? Seperti misalnya, Rokim. Ya kan? Nah itu sudah pernah saya jelaskan Pak Ustadz. Itu merupakan kesalahan tulis. Kesalahan tulis. Makanya sampai sekarang orang Islam tidak tahu apa itu Rokim. Warokimi. Di situ kan surat Al-Kahfi itu. Ya kan? Bahwa tanda-tanda kebesarannya mereka masuk ke dalam gua. Dan Rokim itu. Apa Rokim? Ya kan? Nah, selidik punya selidik di dalam buku yang berjudul Decoding atau berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran, bahasa Al-Quran menurut bahasa Syria, didapati bahwa itu kesalahan tulis dan itu masih bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa itu kesalahan tulis. Aduh, saya nggak sempat jawab yang ini, nunjukin Pesita. Kita punya Pesita Pak Ustadz. Ada yang disebut dengan Pesita, yaitu Injil berbahasa Aram. Ah, seperti itu. Nampaknya udah berat nih, wajahnya sudah beda ini. Beda ini. Silakan, Gus Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak ada ya, berarti ya. Gak ada data sama sekali ya teman-teman ya. Oke lah. Oh, data kalau tadi yang saya bacakan. Ya, kita tidak Al-Maidah maksa. 101. Ya, kita tidak maksa kalau memang gak ada data ya sudah. Yang penting teman-teman sudah tahu semua. Beginilah Islam, begitulah teman-teman Kristen gitu loh. Saya tunjukkan data. Saya pakai data terus. Ini ya, Mas Edis tadi yang belum sempat saya tunjukkan datanya adalah tentang surah Yunus ya. Tentang surah Yunus. Ini ya, surah Yunus, Saudara.
Ayat 94. Fa in kuntah, apabila kamu Muhammad fi syakkin, ada dalam keraguan, mimma anzalna, tentang kitab suci yang kami turunkan ilaika kepadamu, fa asfas alil ladzina, maka bertanyalah kepada orang-orang yaqra'unal kitaba, yang membaca kitab-kitab min qablika, sebelum kamu. Nah, Ini ada Nabi Muhammad menceritakan tentang ini. Qala Qatadah bin Da'amah, riwayat dari Qatadah bin Da'amah menyampaikan, balaghana, telah sampai kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini langsung Nabi loh, ya, langsung Nabi yang menjawab. Ketika turun ayat ini, Nabi langsung jawab bagaimana? La asyukku wa la as'al. Aku tidak pernah ragu dan aku tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Jediar, selamat datang di kebenaran. Bertanya tentang apa, Edis? Apakah bertanya tentang kitab Bible? Apakah bertanya tentang perjanjian baru, perjanjian lama? Tidak, saudara. Tidak. Wa kadza qala Ibnu Abbas. Begitu juga mengatakan sahabat Abdullah bin Abbas, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wal Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri. Wa hadza, ayat ini fihi tathbitun lil ummah, untuk menetapkan kepada umat Islam, wa ilamun lahum, dan pengumuman kepada umat Islam, anna sifata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam mawjudah fil kutubil mutaqaddimah, bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, bi aidi ahli kitab, di tangan-tangan ahli kitab. Jediar, selamat datang saudara di kebenaran. Berarti Nabi Muhammad bukan disuruh nanya Bible, dis. Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, di dalam kitab-kitab terdahulu itu ada sifat-sifat dia, ada sifat-sifat tentang Nabi, bahwa Nabi telah dinubuatkan akan hadir di Arab menjadi Nabi yang rahmatan lil alamin. Itu yang disuruh nanya oleh Allah. Bukan tentang Bible, bukan. Lalu tadi Mas Edis mengait-ngaitkan dengan ayat mutasyabihat. Ada ayat ya di dalam Al-Quran itu, saudara, ini ya, kita buka ayatnya ya. Surah Ali Imran ya. Ali Imran itu ya, saudara. Ali Imran. Sebentar. Ali Imran ayat 7. Ayat 7. Ya. Ini ya, ini kata ini. Kata Edis ini ya, ayat 7 ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran yang isinya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat ini menjadi pokok Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang selain muhkamat ada juga di dalam Al-Quran ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti mutasyabihat itu, ibtigha al-fitnah, untuk menfitnah, wabtigha ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Ingat ya, orang yang hatinya tersesat. Tadi yang sering ngungkit-ngungkit mutasyabihat siapa? Mas Edis. Jediar. Berarti Mas Edis dikabarkan oleh Al-Quran tersesat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Kita buktikan, saudara. Katanya kalau orang Islam ditanyakan makna alif lam mim akan pingsan katanya. Pret. Ini ya, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, saudara. Di sini diterangkan, wa minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat, awailus suwar, itu adalah awal-awal surat. Di sini ada riwayat, wa khadha fi ma'naha akharun fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Dhuha an Ibnu Abbas. Ini ya, sahabat Abdullah bin Abbas, terkenal sahabat yang alim, didoakan oleh Rasulullah. Fi qaulihi alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Qala anallahu a'lam, akulah Allah yang lebih tahu. Jediar. Kebenaran. Oke. Kita, saudara. Oke, baik, kita tanggapi ya. Kita tanggapi. Baik. Ayo, datanya mana? Baik, saya catat semua ya. Aramaiknya mana, saudara? Baik. Jadi pertama-pertama Pak Ustadz, lagi-lagi ya, sangat-sangat mengecewakan
ketika Al-Quran mempromosikan, memproklamirkan bahwa Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, lagi-lagi tidak satupun muslim menggunakan Al-Quran sebagai rujukannya. Ini sangat berat, saudara. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada ahli kitab. Nah, apa yang dilakukan umat muslim? Jika mereka menemui keraguan di dalam Al-Quran, mereka tanya kepada orang-orang yang sesudah Muhammad. Kepada kitab Al-Imam As-Suyuti, kepada kitab Ibnu Katsir, kepada kitab ini, kepada kitab itu. Karang-karangan yang muncul sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepada kamu, tanya orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum. Berapa kali? Makanya saya katakan, sungguh Ustadz Wafi termasuk orang-orang yang suka membolak-balikkan Al-Quran Nur Karim. Kenapa? Al-Quran memerintahkan, saudara, bahwa Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Apa yang dilakukan umat muslim? Umat muslim malah menyalahkan kitab sebelumnya dan membenarkan kitab sesudahnya, yaitu kitab Al-Imam As-Suyuti. Ini berat, saudara-saudara. Ya kan? Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dikatakan bahwa jika mereka bertanya kepadamu tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Dan hari kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Boleh jadi sudah dekat, kata orang-orang saudara kita ini. Ya kan? Al-KTP yang sudah masuk Kristen lagi. Ya kan? Ya kan? Nah, sementara kalau di dalam kitabnya sesudah Al-Quran, Muhammad malah tahu hari kiamat, hari Jumat. Gimana ini Pak Ustaz? Menurut Quran, kalau orang bertanya tentang yaumil akhir, hari penghakiman, hari kiamat, bilang hanya Allah yang tahu. Tapi menurut kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad tahu hari kiamat, hari Jumat. Muhammad tidak menjalankan perintah Al-Quran. Itu akibat umat muslim lebih percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, sudah dinubuatkan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Rujukannya mana? Rujukannya harus kitab-kitab sebelumnya. Masa rujukannya kitab-kitab sesudahnya? Ini gimana sih? Di dalam Al-Quran disebutkan, mereka ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Lalu kenapa umat muslim tidak tanya tentang Muhammad kepada ahli kitab yang mengenal seperti anak mereka sendiri? Mereka malah tanya kepada kitab-kitab sesudahnya lagi. Kitab-kitab karangan Al-Imam As-Suyuti, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama ini, ulama itu, syekh ini, syekh itu. Semuanya kitab-kitab sesudah Al-Quran. Bagaimana mungkin mereka lebih mengenal Muhammad lebih daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Akibatnya apa? Akibatnya sifat-sifat kenabian itu adalah ada tompel di bahunya. Ini sungguh keji, saudara-saudara. Dari mana jalan ceritanya di dalam kitab-kitab Taurat? Ya, bahwa ada ciri-ciri Nabi itu tompel. Aduh, masa ciri-ciri Nabi tompel sebesar mangkok? Gimana nih Pak Ustadz? Makanya saya bilang, tolong Pak Ustadz, jangan berhentilah menyesatkan kaum muslimin yang awam-awam dengan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya kan? Kemudian, sekarang intinya begini Pak Ustadz. Intinya yang mau saya sampaikan kepada kalian, kalian itu membaca Al-Quran sambil terbalik. Karena apa? Karena Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi karena bacanya sambil koprol, maka kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sungguh terlalu. Silakan.